Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, lo kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Ya kan nepotisme artinya pamannya mengasuh ponakannya. Tapi Ya, ini kan nephew Bobi ya. kan Ya, ponakan ya, yang mengasuh ya. pamannya. Ya, ya, Terbalik ya. jadi. Jadi Ya, bukan ya. nepotisme, potinesmo. Potinesmo. Orang nggak ada yang mau jadi oposisi, dan begitu ditawarin kursi menteri belok semua. Nah itu yang mengesalkan dari politik kita. Kalau oposisi mereka teriaknya kencang, tapi begitu ditawarin kursi menteri melipir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ketika kita mengingat putusan MK kemarin bahwasanya Pak Suhartoyo mengatakan tidak adanya nepotisme, sehingga gugatan sengketa Pilpres 01 dan 03 tertolak. Hal itu pun akhirnya dibicarakan oleh para politikus, bahkan Bung Rocky Gerung pun sebagai pengamat politik seringkali membicarakan hal ini. Dan juga ada banyak orang yang mengatakan bahwasanya lalu siapa itu Gibran? Gibran anak siapa? Apakah Gibran bukan ponakannya Paman Usman dan lain sebagainya? Dan hal ini pun jika dipertanyakan langsung ke Pak Suhartoyo, apa sih yang akan dijawab atau jawaban dari Pak Suhartoyo sendiri? Kenapa kok beliau tidak bisa melihat sesuatu hal yang sangat jelas dan nyata? Tentu hal ini juga membuat kita sebagai masyarakat tidak lagi percaya dengan MK. Marwah MK sudah tidak ada. Padahal ketika kemarin saat sidang sengketa Pilpres berlangsung, kita masyarakat sangat-sangat yakin kalau MK adalah tembok terakhir yang bisa dipertahankan dan bisa dijadikan salah satu harapan untuk merubah Pilpres yang sangat tanda kutip kotor sekali. Dan kali ini yang lagi rame juga ada Bobi Nasution yang mengangkat pamannya sendiri. Sebagai apa itu lupa, pokoknya ada ya, beritanya pun lagi rame. Dan nanti kita akan bahas juga. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Di sini bagaimana menurut kalian? Apakah otak kalian berputar dan bingung? Hah? Nepotisme tidak ada? Kita lanjut lagi ke videonya. Kita bicara soal yang lain yang lagi rame banget Bung Rocky juga ini di media sosial, banyak disoroti ini karena orang kemudian melihat tanda-tandanya bahwa nepotisme itu betul-betul sudah sekarang, kalau dalam bahasa bangsa ini itu kalian tidak lagi malu-malu menunjukkan dirinya. Ini heboh soal, sebenarnya udah berapa hari yang lalu ya, soal Bobi Nasution ini, menantunya Pak Jokowi yang mengangkat pamannya sendiri menjadi PLH Sekda di Kota Medan. ini di media sosial ramai sekali karena mereka kemudian dapat bukti, oh betul-betul ini memang betul-betul mulai bangun dinastinya. Jadi bukan hanya mertuanya tapi menantunya juga ingin bangun dinasti. Itu bukan nepotisme. Karena nepotisme itu walaupun dibantah, kalau paman mengasuh ponakannya itu nepotisme. Oke. Kalau ponakan mengasuh paman itu bukan nepotisme. Oh, apa tuh? Kan sebetulnya kan di dalam logika para pembela Jokowi, ya kan nepotisme artinya pamannya mengasuh ponakannya. Tapi ya, ini kan Bobi kan ponakan yang mengasuh pamannya. Terbalik jadi. Jadi bukan nepotisme, potinesmo. Potinesmo. Oke, tapi saya kira ini Anda meskipun bercanda-bercanda, ini kan soal yang sangat serius ya, begitu mesti kebalik-balik itu bukannya lebih parah sekarang itu kan artinya. Jadi orang udah nggak peduli itu. Jadi kalau kita bilang yang ada nepotisme ya oke, nggak ada nepotisme itu ya silakan lanjutkan aja. Jadi sebetulnya kita ajukan aja terus tesis bahwa silakan Pak Jokowi itu lanjutkan aja ambisimu. Toh ada sesuatu yang akan menangkal Anda itu, ya hukum alam. Kan kita selalu melihat bahwa memang kalau belum maksimal itu nggak ada gunanya juga sebenarnya kita kritik-kritik kan. Jadi satu waktu nanti misalnya Ibu Iriana akan diminta misalnya untuk jadi wakil bupati di mana yang bupatinya adalah masih ponakan dari Ibu Iriana sendiri, kira-kira begitu. Dan Pak Jokowi mungkin dalam 2 minggu ini udah berpikir untuk jadi bupati di Sleman. Karena mantunya akan nyalek dari situ tuh. Jadi betul-betul ini kegembiraan kita melihat kedunguan. Ini belum pernah saya bergembira menyaksikan kedunguan istana.
Saya kira oke, ini logika Anda makin menarik ini ya, karena orang sekarang sedang ngomel-ngomelan, Anda ngomel-ngomel ternyata uring-uringan, Anda ternyata malah bisa ketawa gitu ya. Ini kesempatan untuk mengolok-olok politik kan sekarang justru kan. Kan kemarin kita serius, tapi kemudian kita tahu ya udah itu artinya IQ nasional kita memang nggak nyampe untuk membaca demokrasi. Lambung politik kita itu tidak sanggup untuk mengunyah buah kebebasan. Jadi itu semua, dan semua ini akan ditempelkan pada Pak Jokowi dan tidak akan pada Pak Prabowo seharusnya. Kalau Prabowo tidak ambil Gibran, tetapi Pak Prabowo juga akan mendapat stempel yang sama karena kata Pak Prabowo dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi. Ya. Jadi kita tidak lihat Pak Jokowi tumbuh sebagai kader Gerindra, dia ternyata kader Jokowi. Kan itu kesimpulannya begitu kan. Ya, jadi buruk juga buat pelajaran demokrasi kalau kita sekedar mengabdi dan menunggu direstui oleh seseorang yang lebih berkuasa dari kita. Bukan kita membangun partai secara lebih sempurna. Nah itu mungkin yang menjelaskan kenapa Prabowo dapat suara yang banyak karena direstui oleh Jokowi. Tetapi kenapa Gerindra tidak kan? Kan mesti itu harus cukup paralel kan. Jadi banyak juga orang yang merasa ya memang nggak perlu lagi memilih Gerindra. Karena demi apapun Prabowo sudah mengucapkan bahwa dia memang hanya ingin melanjutkan Pak Jokowi. Jadi nggak penting Gerindra, yang penting adalah restu Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa fungsi partai akhirnya cuma untuk dapat tiket aja tuh, bukan untuk membesarkan kader. Ya. Ketika mendengar dibacakan putusan oleh MK itu, jadi ketawa. Jadi timbul pertanyaan baru. Jadi sebenarnya Gibran ini anak siapa? Dan Paman Usman menikah dengan siapa? Karena tidak ditemukan oleh mahkamah hubungan antara Gibran dengan Presiden Jokowi dan Paman Usman. Itu yang kemarin menjadi pembahasan kita sampai kita ketawa-ketawa. Bagaimana ini tidak ditemukan nepotisme yang begitu telanjang? Ya, itu mungkin semacam pelipur lara kita lah, bahwa MK masih bisa bercanda dengan kita semua ini. Artinya mereka masih waras karena masih bisa bercanda soal tidak adanya nepotisme itu. Arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan. Tapi kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan. Bukan, itu nggak ada urusan di situ. Nepotisme artinya ponakan, nephew. Kan bahasa Inggrisnya begitu kan. Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu. Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman. Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya, Gibran siapa? Logiknya begitu. Atau philosophical reasoningnya begitu. Saya sebut philosophical reasoning supaya kita taruh kata filosofi itu sebagai cara untuk memahami kondisi kita hari ini. Jadi saya mau menyimpulkan aja, masih banyak hal, tapi oke, ini sebagai pengantar, bahwa keputusan itu diputuskan oleh 5 hakim dengan jari-jari yang bercincin berlian. Di akhir kata-kata dari Bung Rocky sedikit menyentil jari yang mempunyai berlian banyak ya. Dan itu nanti akan kita teruskan juga ya. Kita pantau terus bagaimana Bung Rocky Gerung dan juga Bang Hoton Laris bisa satu ruangan untuk berdebat di situ. Mantap. Ya teman-teman semua, maka dari itu jadi aneh, masyarakat pun bingung gitu loh. Kok bisa Hakim MK seperti menutup mata atau pura-pura tidak tahu ya. Ini juga menjadi kita menduga-duga gitu kan. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi videonya. Betapa besar dan telitinya Jokowi persiapkan saya jadi presiden. Bentar-bentar, ini agak relate nih sama konten gue yang sebelumnya nih. Nah sama yang ini connect nih gue. Itulah alasannya kenapa TKN Prabowo Gibran untuk susunan menteri kabinet menunggu kesepakatan Jokowi dan para ketum partai, tapi khususnya Jokowi. Karena Pak D. Jokowi adalah salah satu orang yang udah mempersiapkan segala sesuatunya agar Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Kayaknya gak mungkin deh
Prabowo terpilih karena emang rakyat pengen Prabowo sebagai presiden kan, bukan karena Pak D. Nggak mungkin nih, nggak mungkin. Kita bisa menghormati hukum setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Kita tempatkan hukum di tempat yang semestinya. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa berbohong kalau punya kepercayaan yang sangat rendah terhadap lembaga peradilan dan para penegak hukum. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh banyak demokrasi di banyak negara. Dan di tempat kita tampaknya itulah yang terjadi dan ikut saya rasakan. Saya adalah warga negara yang tentu saja akan sepenuhnya memuliakan hukum, menghormati hukum. Bagaimanapun tidak mungkin kita hidup dengan mengabaikan hukum, karena dengan hukum kita menjaga tatanan. Tetapi pada saat yang sama, boleh saja sebagai warga negara, saya atau kita punya kepercayaan yang rendah terhadap lembaga peradilan dan para penegak hukum. Inilah yang bisa saya katakan setelah menonton dibacakannya putusan MK berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 yang lalu. Saya termasuk warga negara yang merasa bahwa putusan MK itu, terlepas adanya dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari 3 orang hakim konstitusi, jelas mengabaikan sejumlah hal yang ada dan saya rasakan sepanjang pelaksanaan pemilu 2024. Keterlibatan kekuasaan lewat cawe-cawenya yang luar biasa dengan membuat kebijakan-kebijakan publik, memobilisasi aparatur negara untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan memenangkan kontestan tertentu, sangat terasa dalam pemilu 2024 kemarin. Memang merasakan, melihat, mengalami, membaca berita, dengan mengajukan bukti-bukti hukum yang kuat untuk membuat hakim konstitusi teryakinkan adalah hal yang berbeda. Dan yang kita dapatkan adalah kenyataan bahwa hakim konstitusi ternyata tidak bisa dibuat yakin, tidak bisa dibuat percaya bahwa secara hukum apa yang dimohonkan oleh para pemohon, baik dari pasangan 01 maupun pasangan 03, mereka anggap tidak terbukti secara hukum. Tidak kuat bukti hukumnya. Menurut hemat saya, ini pelajaran yang amat sangat penting. Di satu sisi, ketika putusan itu dibuat, tentu saja putusan itu mengikat semua orang. Ini adalah negara hukum dengan tatanan yang sangat tegas, menuntut setiap orang untuk patuh dan taat pada sesuatu yang telah ditetapkan. Tetapi pada saat yang sama, biayanya lumayan mahal. Biaya yang mahal itu adalah kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang semestinya dipulihkan, tampaknya sulit untuk pulih. Ya, benar sekali ya. Waktu itu Pak Suhartoyo berada di Q&A Metro TV. Gue sebagai penonton rakyat biasa menganggap bahwasanya Pak Suhartoyo mempunyai integritas yang mantap. Dan sepertinya marwah MK akan kembali lagi, masyarakat akan percaya lagi dengan MK setelah putusan dari MK. Tapi nyatanya setelah putusan yang lucu banget, kalau kata Bang Deddy Sitorus ya, beliau sampai ngakak tuh kan sama teman-temannya setelah putusan MK bahwasanya tidak ada nepotisme di situ. Aduh. Nah, oke teman-teman semua, yang terakhir ya tentang hak angket. Bagaimana sih hak angket ini? Apakah akan berlangsung atau justru mandek dan tidak akan pernah terjadi? Ini dia videonya. Angket problemnya di DPR, ya kan? Ya memang ini yang harus kita bicarakan. Problemnya memang untuk menjadi angket itu kan seorang partai harus oposisi kan. Padahal jarang ada partai mau oposisi karena mereka tidak mendapatkan keuntungan elektoral menjadi oposisi. Biasanya menjadi oposisi itu kan bakal miskin kan? Bakal miskin, tidak punya kekuasaan, dan itu yang bikin males mereka menjadi oposisi. Nah, saya kira harus dipikirkan bagaimana partai oposisi itu mendapatkan keuntungan elektoral. Makanya saya termasuk yang mengatakan siapa yang mau oposisi pada pemerintahan harus kita pilih di pemilu berikutnya, harus kita pilih calonnya di pilkada gitu, dan menghukum partai-partai yang status quo gitu, kira-kira gitu, supaya ada keuntungan elektoral. Biasanya juga ada keuntungan finansial seharusnya, jadi melindungi oposisi, karena kalau tidak orang nggak ada yang mau jadi oposisi, dan begitu ditawarin kursi menteri belok semua. Nah, itu yang mengesalkan dari politik kita. Kalau oposisi mereka teriaknya kencang,
Tapi begitu ditawarin kursi menteri, melipir semua. Publik yang didorong-dorong, disuruh maju menjadi oposisi, enak aja. Ya. Mereka mau dapat menangkanya, tapi nggak mau kena getahnya kan. Tapi kalau angkat masih mungkin didorong. Itu problemnya di politik gitu. Angket itu kan bukan problem kita, bukan problem masyarakat sipil. Angket itu sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan 2 fraksi. Gitu kan? 25 dan 2 fraksi. Masalahnya adalah ada nggak cukup 2 partai yang mau mengajukan. Dengar-dengar kan Nasdem udah pasti lompat, udah hampir pasti lompat masuk ke sana. Yang tersisa kan tinggal misalnya PKS dan PKB. PKB kemungkinan juga masuk kan. Kalau ditanya DNA-nya ini kan PKB kan kemungkinan. PDI tinggal PDI dengan PKS. Nah PDI dan PKS itu tidak terlalu kuat sebenarnya karena mereka hanya 20-an%. Jadi gimana gengs, apakah hak angket ini akan bergulir atau justru mandek? Kemungkinan besar sih mandek ya teman-teman semua. Jadi rakyat lagi yang akan menjadi oposisi. Jadi benar kata si abang ini ya, mending kalau misalnya ada partai yang mau menjadi oposisi, ayolah kita pilih di pemilihan ketika pilkada atau pemilihan apa ya, presiden nanti apa gimana gitulah ya. Aduh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini dan juga kritikannya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.